Tiga terduga pejabat NFRPB yang ditangkap sedang dalam proses pemeriksaan. Polairut Polda Papua Barat menggagalkan penyelundupan 16 burung yang dilindungi di Raja Ampat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Sabtu 24 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya, STIK. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Direktorat Polairut Polda Papua Barat berhasil mengungkap dugaan perdagangan satwa dilindungi. 16 satwa dilindungi, yaitu 15 ekor burung kasturi kepala hitam dan kakak tua hitam. Petugas juga tidak hanya berhasil mengamankan 16 ekor satwa dilindungi, satu orang warga juga berhasil diamankan. Personil Direktorat Polairut Polda Papua Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi dari tangan pelaku yang diduga akan menyelundupkan satwa dilindungi keluar Papua. Mendapat informasi adanya upaya penyelundupan satwa, petugas berhasil mengamankan ke-16 satwa langsung di lokasi di Kampung Kalaubo yang berada di Raja Ampat. Setelah berhasil diamankan ke-16 satwa dan satu warga yang diduga pemilik ke-16 satwa dilindungi ini langsung dibawa ke Mako Direktorat Polairut Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ke-16 satwa dilindungi ini langsung dititipkan di BKSDA Papua Barat untuk mendapat perawatan jika ada yang sakit atau stres. Desianti Nababan, salah satu polisi kehutanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat menjelaskan, ke-16 satwa yang dilindungi yang berhasil diamankan oleh pihak Direktorat Polairut Polda Papua Barat. 15 ekor burung kasturi kepala hitam dan 1 ekor burung kakatua raja. Seluruh burung yang berhasil diamankan ini masuk dalam satwa yang dilindungi. Sehingga setelah proses penitipan oleh pihak Direktorat Polairut Polda Papua Barat ke pihak BKSDA Papua Barat, akan melakukan perawatan dan memelihara di kandang BBKSDA, yang nantinya jika telah selesai dilakukan perawatan dan dinyatakan boleh dilepas liarkan, akan dilakukan proses pelepas liaran ke alam bebas. Ya, tadi kita sudah menerima satwa titipan dari Polairut berjumlah 16 ekor satwa, diantaranya 15 ekor kasturi kepala hitam dan 1 kakatua raja. Untuk 2 jenis ini dilindungi oleh undang-undang KSDA gitu. Ya, seperti apa? Untuk sementara karena kasus lagi ditangani dari kita pihak Balai Besar KSDA Papua Barat hanya sebagai dititip rawat satwanya. Saat ini pihak Direktorat Polairut Polda Papua Barat Subdit Gakum masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap 1 orang warga yang diamankan, yang diduga warga ini pemilik ke-16 burung yang merupakan satwa yang dilindungi. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. 3 terduga pejabat negara Federal Republik Papua Barat kini dalam pemeriksaan pihak kepolisian Polres Sorong. Pemanggilan saksi-saksi juga dilakukan guna pencocokan antara satu keterangan dengan keterangan lain. Terkait penangkapan 3 orang terduga pelaku yang mengaku sebagai pejabat negara federal yang menyebar berita bohong kasus makar pada Senin 19 September 2022, telah diamankan tim Resmob Manggewang Polresta Sorong di sebuah perumahan Daimedoyo Baru Sentani, Papua. Kini ketiganya telah ditahan di Mapolres Sorong. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga membenarkan penangkapan yang dilakukan oleh anggotanya. Saat ini ketiga terduga pelaku sedang dalam pengumpulan berkas dan pemanggilan saksi-saksi lain guna pencocokan antara satu keterangan dengan keterangan lainnya, sehingga dalam pembuatan berkas perkara bisa disempurnakan. Kapolda berharap ini bisa menjadi contoh agar ke depan makar atau tindakan pemberontakan terhadap pemerintah bisa ditindak sesuai aturan, dan bagaimana NKRI selalu ada di hati rakyat Indonesia. Lakukan pemeriksaan semuanya, pengumpulan pemanggilan saksi-saksi yang lain, kemudian pengumpulan bukti-bukti yang lain, alat bukti yang lain, dan
pencocokan antara satu keterangan dengan keterangan yang lain, sehingga dalam pembuatan nanti berkas perkara itu bisa baik dan sempurna gitu ya. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan aparat hukum lainnya agar nanti secara bersama-sama kita menyelesaikan ini. Sebelumnya, ketiga pelaku yang mengaku dirinya sebagai pejabat negara Federal Republik Papua Barat melakukan deklarasi di Bandara Deo Sorong sehingga video mereka sempat viral beberapa waktu lalu. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap ketiga pelaku di Jayapura karena ada unsur penyebaran berita bohong dalam video tersebut. Natalindo Kerewait TVRI Papua Barat melaporkan. Rektor Universitas Papua Meki Sagrim berharap kepada generasi muda Papua, kalau mau jadi sarjana, kuliahlah di Universitas Papua. Jangan mau kuliah di luar Papua, karena di Universitas Papua sudah menyediakan standar nasional pendidikan tinggi. Hal tersebut menjadi harapan Rektor Universitas Negeri Papua kepada masyarakat yang ada di tanah Papua. Bagi generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan dari bangku sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, serta yang sederajatnya, ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Anda bisa ke Universitas Papua. Saat ini jumlah program studi yang ada di Universitas Papua sebanyak 54 program studi dan 52 program studi sudah terakreditasi. Antara lain 2 program studi diantaranya akreditasi baik sekali, 24 program studi terakreditasi B, dan 16 program studi dengan akreditasi baik, 11 program studi dengan akreditasi C, dan 2 program studi baru masih akreditasi minimum. Rektor Universitas Papua Meki Sagrim mengatakan, 21 tahun 7 bulan untuk pertama kalinya Universitas Papua terakreditasi baik sekali. Setelah terakreditasi dan saat ini banyak dukungan dana dari pemerintah pusat untuk membangun pendidikan di Universitas Papua, seperti intensif program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pengembangan laboratorium untuk segera disertifikasi, layanan internet bagi mahasiswa dan juga sivitas akademika Unipa. 21 tahun 7 bulan untuk pertama kalinya Universitas Papua bisa diakreditasi. Ya, tadi pendidikan baik sekali. 21 tahun 7 bulan tidak pernah diakreditasi, kita sudah akreditasi. Dan sekarang juga terakreditasinya Universitas Papua itu kemudian dari kementerian muncul kepercayaan yang luar biasa kepada kita, dan dana juga yang mengalir kepada kita tidak sedikit. Untuk misalnya yang program MBKM atau program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya itu dapat insentif itu tahun 2021 kita dapat 537 juta, tahun 2021 ini meningkat naik menjadi 2 miliar 400 juta. Lebih lanjut ditegaskan Rektor Unipa, berkuliah di Universitas Papua dijamin mau kuliah di jurusan apa saja, yang penting jurusannya ada di Universitas Papua pasti akan diterima. Universitas Papua memberikan jaminan semua standar pendidikan, akreditasi, peralatan laboratorium yang sudah tersertifikasi, dan kualitas di Universitas Papua sudah memenuhi kualitas untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Unipa ini sudah dijamin mau jadi apa saja kuliah di sini, kecuali mau pergi kuliah di sekolah penerbangan, memang Unipa tidak punya bu. Mau pergi sekolah, mau pergi nanti menaiki luar angkasa, memang Unipa tidak punya. Ya. Tapi kalau sekolah menjadi sarjana apa saja yang ternyata ada di Unipa, mari kuliah di Unipa sudah. Unipa kasih jaminan. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak sekali, terutama yang nama-nama afirmasi pendidikan tinggi itu yang dari provinsi dan segala macam itu, yang namanya afirmasi pendidikan tinggi itu ada di Tanah Khusus. Diharapkan masyarakat Papua, khususnya generasi muda Papua yang tinggal di tanah Papua, dapat memilih Universitas Papua sebagai tempat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, membuka rapat kerja ke-1 Dharma Wanita Persatuan Unipa, Rektor Universitas Papua Meki Sagrim berharap Dharma Wanita Unipa harus berkumpul bersama, bekerja bersama, mendukung Universitas Papua yang lebih maju.
Sabtu 24 September 2022 merupakan sejarah bagi Dharma Wanita Persatuan Unipa melaksanakan rapat kerja pertama dengan tema transformasi dan restorasi DWP Unipa dalam mendukung pembangunan Unipa menuju universitas yang berdaya saing. Rapat kerja pertama tersebut dilaksanakan di Gedung Aula Pasca Sarjana. Pada acara pembukaan dihadiri Rektor Universitas Papua, Meki Sagrim, dan juga Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Unipa, Regina Sagrim. Anggota Dharma Wanita Persatuan Unipa, perwakilan DWP Papua Barat, dan tamu undangan lainnya. Regina Sagrim, Ketua Dharma Wanita Persatuan Unipa, dalam sambutannya mengatakan kehadiran DWP Unipa untuk menolong para suami dan juga dosen lainnya yang dimulai dengan transformasi dan restorasi dalam DWP Unipa dengan harapan ke depan kita bisa mendukung visi dan misi Unipa menjadi universitas yang unggul dan bersaing. Tema ini kita bisa memahaminya bahwa kita akan menolong para suami, kita akan menolong juga para dosen yang lain kalau kita mulai dengan transformasi dan restorasi dalam banyak hal kita bisa lakukan sehingga kita bisa mendukung semua visi-misi Rektor Unipa, tetapi juga semua visi-misi yang akan dikerjakan di masing-masing fakultas sehingga kita akan berkembang ke depan dan menuju universitas yang berdaya saing. Rektor Unipa Meki Sagrim dalam arahannya mengatakan, Raker DWP Unipa pertama diharapkan DWP Unipa harus berkumpul bersama, menyusun rencana bersama, bekerja bersama, maju bersama, dan sejahtera bersama. Ketika ada kebersamaan, maka kebersamaan tersebut akan membangun Unipa lebih maju lagi. Raker ini, saya punya beberapa kata kunci yang saya mau sampaikan ke kita pada kesempatan ini. Kata kuncinya adalah begini, melalui raker ini, mulai hari ini, ibu-ibu harus selalu berkumpul bersama. Ya, kemudian menyusun rencana juga bersama. Kemudian bekerja bersama. Habis itu maju bersama. Yang terakhir sejahtera bersama. Raker yang akan dilaksanakan selama 1 hari ini akan membahas program-program penting DWP Unipa untuk mendukung Universitas Papua ke depan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Musyawarah Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ke-4 dan Musyawarah Cabang Ikatan Wanita Sulawesi Selatan ke-2 yang bertujuan sebagai forum silaturahmi sekaligus sarana evaluasi organisasi pada Sabtu siang resmi dibuka oleh Bupati Manokwari Hermus Indau. Musyawarah Daerah KKSS ke-6 dan Muscap Ikatan Wanita Sulawesi Selatan merupakan agenda 5 tahunan dalam organisasi. Selain sebagai agenda 5 tahunan, Musda dan Muscap juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi serta evaluasi organisasi. Musda ke-6 KKSS dan Muscap kedua IWSS dibuka resmi oleh Bupati Manokwari Hermus Indau berlangsung di salah satu hotel di Manokwari. Ketua IKSS Dr. Firman dalam sambutannya menyampaikan Musda dan Muscap yang berlangsung sehari di Manokwari bukan hanya sebagai agenda 5 tahunan, namun juga sebagai ajang silaturahmi antar pengurus dan anggota seperti tema yang diusung yakni membangun harmonisasi. Kita setiap 5 tahunan, setiap pengertian pengurus dilakukan musyawarah daerah atau Muscap IWSS, yaitu ajang silaturahim. Jadi silaturahim dalam hal ini antara pengurus, antara warga dan seluruh warga di sekitar kita, Manokwari. Karena sesuai tema kita itu membangun harmonisasi. Kita bagaimana bisa harmonis, kita bagaimana bisa tenang, aman berusaha, bagaimana kita bisa lebih bermartabat. Yang saya ingatkan untuk teman-teman semua dari seluruh warga KKSS, jangan lupa pesan bijak dari orang tua kita bahwa tolong tanamkan siri di hati. Bupati Manokwari Hermus Indau dalam sambutannya mengapresiasi keberadaan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Manokwari yang ikut mendukung pemerintah dalam menjalankan program pemerintah. Dengan Musda KKSS dan Muscap IWSS sebagai kepala daerah, Hermus menilai hal ini memiliki nilai yang strategis bagi pembangunan daerah.
Kami menilai bahwa kegiatan ini sangat memiliki arti dan juga nilai yang sangat strategis bagi pembangunan di Kabupaten Manokwari. KKSS, seluruh warga KKSS yang ada di sini adalah warga masyarakat yang luar biasa, memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan di Kabupaten Manokwari. Pada kesempatan yang sama, Bupati berpesan agar hal baik yang telah dilakukan oleh warga KKSS harus dipertahankan, dilanjutkan, serta dipertahankan. Bupati juga berharap siapapun yang terpilih nantinya harus memimpin dengan baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Musda 6 KKSS dan Muscap kedua IWSS yang berlangsung sehari diharapkan terlaksana berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Musyawarah Daerah ke-6 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan Musyawarah Cabang kedua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Kabupaten Manokwari yang bertujuan memilih pengurus baru periode 5 tahunan yang resmi dibuka oleh Bupati Manokwari diharapkan terlaksana berdasarkan ADRT organisasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua 1 KKSS Provinsi Papua Barat Haji Fatah dalam sambutannya yang mewakili Ketua KKSS Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, dengan adanya Musda ini tentunya punya tujuan. Mengapa kita melaksanakan Musda? Salah satu atau ada beberapa tujuan daripada Musda itu adalah untuk mengevaluasi kembali kepemimpinan pengurus yang lama, kemudian merefleksi kembali kepemimpinan KKSS maupun IWSS, kemudian melakukan reorganisasi. Ibu, mohon kiranya kita menjadi perhatian, menjadi suatu acuan kita adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lebih lanjut disampaikan, dalam musyawarah seringkali terjadi perbedaan pendapat. Atas nama pengurus KKSS Provinsi Papua Barat mengingatkan agar dapat diselesaikan secara damai. Oleh karena itu, kami selaku pengurus DPW KKSS Provinsi Papua Barat mengingatkan jika di dalam pemilihan baik untuk KKSS Kabupaten Manokwari maupun IWSS, kiranya jika ada permasalahan-permasalahan, mari kita selesaikan dengan kepala dingin sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang tua-tua kita, oleh sesepuh-sepuh kita, yaitu Tudang Sipulung. Pada kesempatan yang sama, Haji Fatah juga mengingatkan keluarga besar Sulawesi Selatan agar setiap persoalan yang dialami selama berada di Manokwari jangan diselesaikan secara sepihak, namun harus melalui orang tua yakni pengurus KKSS. Warga KKSS di Kabupaten Manokwari juga diajak untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Manokwari jelang tahun politik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 24 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Estika pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.